Selamat pagi, Salam pada Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah kita mulai. Kepada segenap jemaat, kami mengucapkan selamat berbakti. Kiranya kehadiran Tuhan dalam kebaktian secara online ini dapat kita alami dan nikmati bersama. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Panggilan untuk beribadah. Hari ini kita bersekutu bersama memasuki masa bulan keluarga, masa di mana kita mengingat bahwa keluarga kita telah dipelihara oleh Tuhan bagai benih tanaman. Lewat pemeliharaannya, Tuhan mengingatkan kita bertumbuh dan berbuah. Marilah kita memasuki ibadah dengan menyatakan apa yang dikatakan pada Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 3 demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Mari kita naikkan pujian dari NKB 156. Angkat hatimu, angkat pada Tuhan, ucaplah syukur, syukur kepadanya. Sungguh pantaslah Bapa Maha Kuasa, sungguh pantaslah kini dan abadi dan dimanapun bersyukur padanya. Kami bersyukur atas ciptaanmu, atas kasih-Mu dan perjanjian-Mu, atas putra-Mu Yesus Juru Selamat, atas Roh Kudus dan segala rahmat. Kami bersyukur, bersyukur padamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk memasuki ibadah pada hari ini, juga dalam pembukaan bulan keluarga tahun 2020, di dalam pertolongan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan pemelihara ciptaannya kini sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, juga Bapak Ibu yang di rumah, tentunya semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tema kita hari ini berbicara tentang keluarga bagaikan kebun anggur. Seperti halnya tadi yang telah kita baca melalui pembukaan dari Mazmur 128, di mana ayat 1 sampai 3 berbicara tentang berbahagialah setiap orang, setiap keluarga
yang hidupnya bersandar kepada Tuhan. Karena bukan hanya diberi kekuatan oleh Tuhan, tetapi kehidupan yang kita sandarkan kepada Tuhan tentu akan memberi dampak yang baik, berbuah bagi kehidupan ini. Mari kita akan melanjutkan, kita akan bersama untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 309, Biar Ku Tumbuh di Batang-Mu. Biar ku tumbuh di batang-Mu, ya pokok anggur yang benar, supaya Kau hidupkan daku menjadi ranting yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Tak mungkin aku kan mandiri, aku lemah di luar-Mu. Hanya di dalam-Mu sendiri limpahlah hidup bagiku. Oleh-Mu buah-Mu lebat yang tak berbuah di kerang. Mari saudara kita berdoa. Bersama dengan orang-orang terkasih di dalam hidup kami, terlebih lagi juga keluarga kami, pada hari ini kami datang bersujud sembah kepada Tuhan, seraya untuk mengucap syukur sebagai kekasih-kekasih Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan anugerah, berkat, rezeki, juga kesehatan setiap hari. Bapa, bahkan di dalam kehidupan kami, Tuhan terus senantiasa memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk berkarya, untuk melayani sebagai pohon yang tentunya menghasilkan buah bagi kehidupan ini. Tetapi kami menyadari bahwa kerap kali kami sebagai ranting, kami tidak selalu menempel pada batang pohon, sehingga kerap kali kami tidak bisa menghasilkan akan buah-buah kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kami bersama-sama mengakui dan mohon belas kasih Tuhan untuk mengampuni akan setiap kekurangan-kekurangan kami. Dan biarlah Tuhan terus nantiasa mengasihi dan menuntun kami, sehingga hidup kami ke depan menjadi lebih baik. Buah kami menjadi lebih baik dan bisa dinikmati di dalam kehidupan bersama. Berkati juga ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam tuntunan rahmat kasih Tuhan, kami berdoa dan mohon berkat-Mu. Amin. Ya, kita akan bersama pujikan dari Kidung Jemaat 25. See
Kita sambut berita anugerah Injil Yohanes 15 ayatnya yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian kamu berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberi salam damai untuk sahabat, rekan, dan keluarga terkasih kita. Kita akan lanjutkan, kita akan bernyanyi dari NKB 120, Tiada Lain Landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Perjanjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Landasan lain hancur luluh. Silakan kembali duduk. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama untuk berdoa sebelum kita membaca dan juga mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita bersama. Bapa, demikian hidup kami tidak akan berbuah jikalau kami tidak menempel pada batang pokok anggur. Engkaulah kekuatan kami, Tuhanlah sumber hidup kami, Tuhanlah yang akan memberi kami banyak buah bagi kehidupan kami. Sebelum kami akan membaca juga merenungkan sabda Tuhan yang menjadi sumber hidup kami, biarlah Roh Kudus menguasai akan hati pikiran kami, supaya setiap firman yang kami baca akan memberi pemahaman, pengertian, juga tuntunan bagi kehidupan kami ke depan. Berfirmanlah kepada kami, oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Injil Yesus Kristus menurut Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka.
Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya, dan mereka berusaha untuk menangkap dia. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Kemudian pembacaan kita tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang sungguh-sungguh melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya sudah sejak beberapa tahun yang lalu kegiatan yang positif ini seringkali dilakukan. Bahkan mungkin juga dari Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melakukan atau bahkan sampai hari ini pun juga masih melakukannya. Kegiatan yang saya maksud itu tidak lain adalah hobi menanam. Ya, jadi hobi menanam, entah itu hidroponik, poliponik, atau apapun itu. Ataupun bahkan memanfaatkan pekarangan yang sempit untuk bertanam. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu seperti tanaman ini atau yang kita lakukan, yang kita tanam itu, dia tidak akan hidup jika tanaman itu tidak dirawat dengan baik. Tanaman itu tidak akan bertumbuh, bahkan juga dinikmati hasilnya, kalau tanaman itu tidak pernah disiram atau bahkan juga diberi pupuk dan diperhatikan. Bahkan ada orang yang mengatakan ikatan kasih, ikatan cinta terhadap tanaman itu juga seakan-akan membuat tanaman itu ya merespon positif akan kasih kita. Jadi seakan-akan tanaman itu menjadi sesuatu yang hidup, yang kadang juga bisa berbicara dengan si pemilik yang mungkin mencurahkan dengan sepenuh hatinya, memperhatikan dan merawat. Nah, saudara-saudara, demikian hidup kita yang juga membutuhkan Tuhan, sehingga kita tidak akan bisa hidup sebagaimana hari ini kita ada, jikalau kita atau jikalau Tuhan itu tidak bercampur tangan di dalam kehidupan. Demikian juga keluarga kita pun juga tidak akan bisa sesukses hari ini, sebahagia hari ini, ketika tidak ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Cerita perumpamaan di Injil Matius pasal 21 ayat 31 sampai dengan 46 sesungguhnya berbicara tentang banyak hal. Bisa berbicara tentang Allah. Jadi Matius 21 ayat 33 sampai dengan 46 itu bagiannya bisa berbicara tentang Allah, tentang kepercayaan Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan, di mana Allah mempercayakan kebunnya untuk digarap oleh penggarap-penggarap. Lalu juga berbicara tentang Allah yang begitu sabar, Allah yang begitu murah untuk memberi kesempatan baik kepada para penggarap. Walaupun terkadang penggarap-penggarap itu bukanlah penggarap yang baik, bukanlah penggarap yang bertanggung jawab. Jadi Injil ini bisa berbicara tentang Allah, tentang kepercayaan Tuhan, tentang kesabaran dan cinta kasih Allah. Jadi di mana ayat 33 dikatakan tadi di bagian akhir ayat 33, mereka menyewakan pada pengharap dengan harapan para penggarap adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi Allah yang begitu murah hati, Allah yang begitu sabar. Nah saudara-saudara, juga Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46 juga berbicara tentang manusia. Ada keistimewaan khusus terhadap manusia, juga pertanggungjawaban manusia. Saudara-saudara, teks ini juga berbicara tentang hak-hak istimewa. Bagaimana tidak? Sang pemilik itu membuat pagar. Sang pemilik itu menyiapkan pemerasan. Sang pemilik itu merawat dengan begitu luar biasa. Jadi bacaan ini juga berbicara tentang hak istimewa manusia. Dan juga teks ini bisa berbicara tentang Yesus sendiri. Di bagian-bagian akhir kita menemukan bahwa sebetulnya gambaran anak yang diutus oleh Allah yang akhirnya nanti menderita, bukankah itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri yang mengalami penganiayaan, yang mengalami ketidakadilan dan akhirnya mati di atas kayu salib. Nah saudara-saudara, terkait dengan tema kita hari ini yang berbicara tentang keluargaku adalah kebun anggurnya. Nah saudara-saudara, tentu terkait dengan tema hari ini saya akan mengarahkan bacaan ini pada anugerah Allah atau campur tangan Tuhan dan tentunya juga tanggung jawab manusia atas anugerah. Jadi Allah bukan saja pencipta di dalam bacaan kita, tetapi Allah juga adalah sang pemelihara kehidupan. Karya pemeliharaan Allah digambarkan seperti tukang kebun anggur yang merawat anggurnya dengan baik. Segala sesuatu dipersiapkan agar pohon anggur berbuah lebat. Segala sesuatu dipersiapkan supaya dapat menghasilkan buah yang baik, yang dapat dinikmati oleh banyak. Betapa Allah sebagai pemelihara bercampur tangan dengan begitu hebat, dengan begitu luar biasanya. Ya, dengan gambaran tadi bahwa dengan curahan sepenuh hatinya, sang pemilik kebun anggur itu merawat akan ciptaan. Dengan sepenuh kasih, sang pemilik kebun anggur itu memelihara satu demi satu setiap pohon
di dalam kebunnya. Nah, inilah yang diberikan oleh Allah, inilah campur tangan Allah di dalam setiap kehidupan umat. Jadi betapa istimewanya manusia di hadapan Tuhan. Sebagaimana pohon di dalam kebun anggur yang dirawat, dipelihara, dilengkapi akan setiap kebutuhannya. Semua dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya mengatakan dengan istimewa. Mengapa istimewa? Karena semua dipersiapkan dengan baik. Saudara, ada seorang yang membeli rumah. Lalu ketika dia ditanya, omah itu atau rumah itu untuk apa? Ya nanti mungkin untuk dikontrakkan saja. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mungkin orang itu tidak begitu merawatnya. Wah, nanti juga orang lain kok yang memakai, biar aja. Jadi tidak usah dikasih ini, tidak usah dikasih itu, seperti pokoknya kalau mau ya dikontrak saja, kalau tidak ya sudah. Nah, tetapi dalam gambaran sang pemilik kebun anggur ini berbeda. Dia merawat, dia menyiapkan ini, dia menyiapkan itu, padahal untuk apa? Untuk disewakan. Nah, kalau untuk disewakan kan tidak perlu harus seperti itu kan. Nah, tetapi inilah istimewanya anugerah Tuhan. Dan inilah sebetulnya istimewanya kita di hadapan Allah sang pemilik kehidupan. Sebagai sang pemilik kehidupan, Allah bukan saja mencipta, tetapi Allah juga sang pemelihara, bahkan sangat telaten merawat kehidupan kita, kehidupan keluarga. Nah, tentunya saudara-saudara, berbuah dan bisa dinikmati itu adalah tujuan dari pemeliharaan Allah terhadap hidup kita. Sekali lagi, berbuah dan bisa dinikmati itu adalah tujuan dari pemeliharaan Allah terhadap hidup kita. Sinilah yang saya maksud, ini sebagai tugas dan tanggung jawab manusia. Inilah tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Allah yang demikian dikasihi, dipelihara, dan dicintai, dirawat oleh Tuhan, supaya hidup kita berbuah, supaya buah kita bisa dinikmati di dalam hidup ini oleh banyak orang. Nah, saudara-saudara, pergumulannya sekarang, mampukah kita? Mampukah hidup kita? Mampukah hidup keluarga kita yang sudah difasilitasi dengan sungguh luar biasa oleh Tuhan berbuah? Dan buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Ini tentu menjadi pertanyaan dan perenungan kita bersama. Mampukah keluarga kita? Karena temanya adalah dalam rangka bulan keluarga. Temanya adalah keluargaku. Jadi pertanyaannya tentu lebih diperluas. Bukan hanya pribadi, tetapi mampukah keluargaku menumbuhkan benih-benih yang Tuhan sebarkan untuk bisa hidup, untuk bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang banyak berlipat-lipat. Jangan sampai sebagai kebun anggur yang adalah lambang anggur itu kan melambangkan kemakmuran, lalu di dalam kemakmuran itu kita menjadi lupa akan Tuhan. Kan ada yang seperti itu. Itu berarti sebaliknya, itu tidak berbuah baik. Sudah diberkati, hidupnya menjadi mapan, tetapi lupa akan sang pemberi hidup. Itu berarti mengsle,
dari tujuannya. Dan banyak orang yang terlena seperti itu. Kalau orang Jawa bilang itu keblinger. Ya, keblinger. Lupa akan siapa yang memberkati, akan siapa yang memelihara, akan siapa yang bercampur tangan di dalam hidupnya. Sehingga bisa seperti hari ini. Atau mungkin jangan sampai setelah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita tidak hanya tidak mencapai tujuan, tetapi kita menjadi manusia yang egois. Tentu juga jangan sampai hal itu terjadi. Karena keegoisan itu juga bukan merupakan buah-buah yang dikehendaki oleh Tuhan dari setiap tanaman di kebun anggurnya. Nah, untuk itu, saudara-saudara, sebagaimana hobi menanam atau tanaman tadi, kita masih ingat apa yang tanaman itu bisa hidup, ya karena dirawat dengan baik, dan karena tanaman itu hidup, dirawat dengan baik, dia menghasilkan yang baik. Dan supaya dia menghasilkan yang baik, tentu ada perawatan-perawatan yang diperlukan oleh tanaman itu, diperlukan oleh akar itu. Tidak lain adalah diperlukan air. Nah, saudara-saudara, apa yang dibutuhkan? Air apa yang dibutuhkan bagi kehidupan? Baik pribadi kita maupun keluarga kita. Supaya menghasilkan buah dalam hidup ini. Tidak lain air itu adalah air dari sang sumber kehidupan, yakni firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu senantiasa mengaliri hati pikiran? Sudahkah firman Tuhan itu selalu mengaliri akan kehidupan keluarga? Sudahkah nilai-nilai kehidupan Kristen itu mengalir akan setiap hidup kita hari demi hari, anak-anak kita, keluarga. Kalau semuanya tercukupi dengan itu, saya yakin niscaya kehidupan keluarga kita akan menghasilkan buah yang berlipat-lipat. Nah, saudara, inilah tentu yang penting untuk kita lakukan sebagai umat kepunyaan Tuhan. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 15 tadi, ayat 4 dikatakan, kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan menghasilkan apapun sebagai ranting. Ketika ranting itu tidak menempel pada pokok anggur. Mari, supaya kita hidup, supaya hidup kita berbuah, supaya keluarga kita bukan hanya diberkati tetapi juga menjadi berkat. Firman Tuhan senantiasa kita hidupi di dalam kehidupan keluarga kita. Dan tahun ini atau bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Ada baiknya kita merayakan bulan keluarga ini bersama dengan keluarga kita. Banyak untuk berkumpul, bersekutu, untuk merenungkan kembali kehidupan keluarga kita yang sudah diberkati Tuhan. Untuk kembali memfokuskan, merenungkan kembali apa yang menjadi tujuan yang Tuhan kehendaki untuk hidup keluarga kita ke depan. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, Sang pemilik kebun anggur, terus akan mewarnai, menyertai setiap pergumulan kita bersama. Amin.
Mari kita mengambil saat teduh. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami betapa campur tangan Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Untuk itu mampukan kami untuk hidup sebagaimana firman-Mu kehendaki. Biarlah keluarga-keluarga kami juga mampu untuk hidup sebagaimana ajaran Kristus yang selalu mengedepankan kasih, yang selalu berpikir tentang bersama, dan biarlah setiap kami dijauhkan dari kesombongan dan juga dari sifat yang egois. Dengan demikian, hidup kami akan berbuah dan buah kami akan bisa dinikmati oleh orang banyak, menjadi sebuah kesaksian daripada Injil Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami berdoa Bapa untuk persekutuan kami dengan berbagai persoalan yang kami gumuli bersama, baik majelis jemaat, baik badan-badan pelayanan, juga kami setiap jemaat-Mu. Tuhan, kiranya kami boleh melalui dan melewati akan setiap persoalan permasalahan gereja kami. Dan Tuhan sendiri yang akan memimpin dan menerangi akan setiap langkah-langkah kami ke depan. Kami juga percaya bahwa setiap program yang ada di depan kami pun juga karena campur tangan Tuhan, kami percaya semuanya akan boleh berjalan dengan baik. Untuk jemaat-Mu yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan berkati, beri pemulihan kesehatan mereka, setidaknya Tuhan beri kekuatan untuk mereka tetap bisa bersukacita. Kami berdoa untuk Ibu Soing, Ibu Tejo, Ibu Yo, Mbak Wiwi, Cieng, Ibu Suyati, Ibu Isnanto,
Bapak Narko, Mbah Ratno. Kami juga berdoa untuk pemulihan dari Bu Ratman pasca operasi. Kami juga berdoa untuk Pak Jeb. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kekuatan kebaikan untuk setiap jemaat yang lemah tubuh, yang mengalami sakit penyakit, supaya mereka diberi berkat kebaikan oleh Tuhan. Tuhan juga berkati secara khusus untuk keluarga dari Pak Hendrik Tiumlavu, di mana putra kekasihnya, anak Michael, Tuhan panggil pulang. Biarlah Tuhan Engkau yang tentu memiliki setiap rencana dari hamba-hambamu. Sekali lagi juga Tuhan kuatkan mereka, sehingga boleh melewati, melalui hari-hari yang sulit ini tetap dengan pengharapan dan kekuatan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk setiap umat-Mu, baik yang di Malang, di luar kota. Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam kehidupan keluarga rumah tangga mereka. Berkati dengan cinta Tuhan, berkati dengan kebaikan, cukupkan dengan rezeki, dan beri kesehatan yang baik. Di masa sulit seperti hari-hari ini, kuatkan mereka untuk tetap memiliki daya, kreativitas, untuk terus berusaha sebaik mungkin dalam karya dan pekerjaan. Juga terus ingatkan kepada setiap kami untuk tidak berpikir hanya untuk diri sendiri, tidak melakukan, menghalalkan setiap cara, tetapi ajarlah kami untuk tetap juga berpikir untuk orang lain, berbagi berkat. Terima kasih Bapak. Akhirnya kami mendoakan untuk negara dan bangsa kami, juga pemerintahan dari pusat sampai daerah, juga dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, biarlah semuanya boleh tertangani dengan baik. Kami sebagai warga pun juga, kami punya kewajiban untuk mengikuti aturan juga dengan tertib, dengan baik. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah juga beri hikmat kepada setiap mereka. Begitu pula dengan rencana pilkada di berbagai daerah di tengah pandemi ini, kami tetap percayakan supaya semuanya boleh berjalan dengan tertib, dengan baik, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran setiap kami tidak terjadi. Semua rancangan Tuhan tentu adalah yang terbaik bagi hidup kami bersama. Sebentar kami akan bersama-sama untuk mengakhiri kebaktian ini. Kami akan kembali ke tempat kami, juga melakukan aktivitas kami. Begitu pula yang ada di rumah juga akan melakukan aktivitas hari-hari. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kami selamat, memberikan kami sukacita dan kebahagiaan. Inilah Bapa, doa syukur kami. Semuanya ini kami alaskan di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami
kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tiba waktunya kita mempersembahkan persembahan kita. Nas persembahan terambil dari Mazmur 4 ayat yang kelima. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sementara kantong persembahan diedarkan, mari kita memuji Tuhan dari NKB 133. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Allah Bapa yang Maha Besar, kembali kami mempersembahkan persembahan kami ya Tuhan. Semuanya ini adalah ungkapan rasa syukur kami atas kenyataan-Mu. Semuanya ini adalah upaya kami untuk merawat, memelihara persekutuan kudus ini. Lebih dari itu, semuanya ini adalah pengingat bagi kami agar kami tidak lupa, agar kami tidak takabur bahwa apa yang kami miliki, kendali ataupun bukan, sesungguhnya adalah karunia-Mu saja. Kuduskanlah persembahan kami ini ya Tuhan. Bimbinglah kami senantiasa agar memiliki kepekaan untuk berderma, untuk berbagi dan berempati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bersama-sama untuk mengakhiri kebaktian kita pada hari ini
kita akan bernyanyi Keluarga Hidup Indah dari PKJ 289. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara pula arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau semua damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat untuk melakukan aktivitas untuk Bapak Ibu. Salam.